Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya membuat video yang saya beri judul Allah bukan sebutan. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen yang menganggap bahwa Allah itu bisa dipakai di dalam kekristenan karena itu hanya sebutan saja. Nah, saya katakan kalau hanya sebutan, apalagi hanya sebutan, kenapa tidak menggunakan sebutan yang lain yang tidak bermasalah? Misalkan diganti saja dengan kata Tuhan, atau dengan Gusti, atau dengan Elohim, atau sebutan apalah yang lain. Kenapa harus Allah dan Allah tidak boleh hilang dari kekristenan? Saya akan terangkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Allah itu bukan sebutan. Untuk lebih jelasnya, saya minta rekan sepelayanan saya yang adalah seorang penerjemah bahasa Arab untuk menerangkan bahwa Allah itu bukan berasal dari Al-Ilah. Kalau Allah itu berasal dari Al-Ilah, berarti itu sebutan. Nah, mari kita dengarkan bersama-sama bahwa Allah itu bukan berasal dari Al-Ilah atau hanya sebutan saja. Kita lihat bersama. Allah itu bukan sebutan atau dari Al-Ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari Al-Ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi. Sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah. Bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena dia kata benda bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan, sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusanakan menjadi Fatimatani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimatani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris karangan Abdul bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari alif lam ha. Karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudhari'nya maupun masdarnya. Yang ada alif lam lam ha atau Allah. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu sorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, Allah dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu sorof, Allah itu menjadi
Allah yulihu illahan, dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Allah bukan sebutan. Allah bukan dari Al-Ilah. Saya akan buktikan bahwa Allah itu bukan sebutan. Di Indonesia, agama Hindu dan agama Buddha tidak ada yang menggunakan kata Allah sebagai sebutan atau pengganti dari kata Tuhan. Artinya, dia bukan sebutan. Kalau sebutan misalkan kayak kursi, itu dari bahasa Arab al-kursi. Baik Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Islam, aliran kepercayaan menggunakan hal yang sama. Tetapi untuk Allah, Hindu dan Buddha tidak menggunakannya. Ini sebagai bukti bahwa Allah itu bukan sebutan atau berasal dari Al-Ilah seperti yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Kalau Allah itu sebutan, saya akan menyampaikan di dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat yang ke-20 yang berbunyi wa yasef sam misbiak wa yikra lo el Elohi Yisrael. Nah, kata el Elohi Yisrael oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan dengan Allah Israel ialah Allah. Artinya ada Allah yang disembah oleh orang Israel bernama Allah. Kan begitu? Kalau menurut tata bahasa Indonesia yang baik. Dan ini kalau Allah dijadikan sebutan. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah Israel ialah Allah. Artinya ada Allah, sebutan, yang disembah oleh orang Israel, namanya Allah. Kan begitu? Nah, pertanyaan yang besar adalah, kapan dan di mana orang Israel menyembah Tuhan yang bernama Allah? Tidak pernah ada, saudara-saudara. Karena sesembahan orang Israel adalah Yahweh. Dialah yang mencipta langit dan bumi, dan dialah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mitsraim menuju ke tanah Kanaan. Dan kalau Allah itu dijadikan sebagai sebutan, harus tahu sejarahnya. Dari mana Allah itu? Seringkali umat Nasrani katakan Allah sudah dipakai oleh orang Kristen Arab. Yes, betul, 100%. Tetapi orang Kristen Arab itu mengadopsi satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno. Pada saat itu Islam belum lahir. Jadi kita tidak ada kaitannya dengan Islam dalam kasus orang Kristen Arab menggunakan nama Allah. Tetapi karena mengadopsi satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno. Dan ini akibat pengaruh agama suku. Dan pada saat menerjemahkan kitab suci ke bahasa Arab, itu ada intervensi dari penguasa saat itu. Itulah sebabnya, maka kitab suci berbahasa Arab itu ada dua versi. Yang menghilangkan Yahweh dan yang mengganti nama Yahweh. Nah, ini sedikit thumbnailnya supaya bisa dilihat, ya. Oleh karena itulah maka seringkali saya katakan kita hormati saja umat Islam yang menggunakan kata Allah sebagai nama diri. Karena itu sudah ditulis di dalam Al-Quran sebagai nama. Karena orang Islam mengacu kepada Quran dalam bahasa Arab sebagai acuannya. Nah, sementara acuan umat Nasrani sebagai sumber asli kitab suci bukan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Arab, dan bukan dalam bahasa Yunani, tetapi dalam bahasa Ibrani. Di mana para nabi ada Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, Salomo, dan sebagainya, semua menyembahnya kepada Yahweh. Mereka tidak pernah menyembah Tuhan yang bernama Allah atau Allah,
Jadi kita hormati saja, kita kembalikan kepada umat Islam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya salah karena Allah itu hanya sebutan, apalagi hanya sebutan, kenapa tidak boleh hilang dari kekristenan? Ini kan big question, tanda tanya besar. Ada apa sebetulnya? Kalau hanya digunakan untuk kontekstual, oke, kita memang setuju kontekstual. Saya juga setuju kontekstual. Tetapi bukan berarti nama sesembahannya juga kontekstual. Kalau nama sesembahannya kontekstual, berarti kalau kita untuk memberitakan firman kepada orang-orang di daerah Jawa, nama Yahweh diganti saja dengan Semar. Kan begitu. Nah, sekian dulu video dari saya. Kiranya video ini mencerahkan kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sekarang ini. Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Beruah HaKodes menyertai dan memberkati kita semua. Amin.